Di kuil saat itu Sima meyakinkan Nakusha tentang kembalinya suaminya yang aman dan mereka menyelesaikan satu putaran kuil. Lalu memulai berikutnya dengan Baji mengikuti mereka dan masih belum mengejar. Mereka keluar dari tempat suci. Sima mengatakan bahwa dia harus pergi lebih awal jika dokternya akan berada di hari ini untuk memeriksa saudaranya dan perbannya akan hilang. Naku juga bilang dia tidak bisa mengundangnya pulang hari ini karena dia harus pergi untuk mencari suaminya, tapi lain kali dia pasti akan membawanya untuk mengunjunginya pulang. Sima sampai di rumahnya dan pergi ke kamar pujanya. Dia berdoa untuk kekuatan menghadapi Data dan berharap dia memberinya kesempatan untuk menjelaskan sisi ceritanya. Dokter sedang melakukan pemeriksaan Data saat dia duduk bersila di tempat tidurnya. Dia sedang mengingat perpisahan dengan Naku. Dia terbangun menjerit di rumah ini dan jatuh ke pelukan Sima. Perban Data akhirnya dilepas dan dokter meminta Data untuk membuka matanya. Dia menutup dan membukanya kembali. Dia mengatakan mengapa ruangan itu gelap dan menjadi gelisah. Dia melihat tangannya tapi tidak bisa melihat apapun. Dia mendorong vas dari meja samping dan turun dari tempat tidur dan langsung menabrak pintu. Dia berteriak, dia terlihat sangat ketakutan dan tegang. Dia meraba-raba Sima. Maksud saya meraba-raba tentang ruangan itu. Dia berteriak bahwa dia tidak dapat melihat apapun dan meraih kerah dokter. Dia mengguncangnya dengan saksama dan menuntut apa yang telah dilakukannya terhadap matanya. Dia melepaskan kerahnya dan meraih kepalanya dan memocoknya lagi. Obat penenang itu masuk dan membuatnya tidur. Sima dan orang tua itu meluruskannya di tempat tidur dan menutupinya. Data sedang tidur nyenyak seperti bayi. Nakusha berlari ke kamar tidur Data dengan gembira dan menatap gambarnya. Dia ingat di desa dan janjinya untuk kembali. Naku menyeringai saat kala memasuki ruangan dengan diam seperti seekor ular piton. Dia memanggil nama Nakusha dan itu menghapus senyum dari wajah Naku. Dia tampak merasa jengkel terhadap Kala karena mengganggu fantasinya. Kala tersenyum seperti kucing Amora dan mengatakan pada Naku bahwa Data akan segera kembali, bahkan Data memang telah kembali. Naku kaget dan menatap Kala tanpa berkata-kata. Kala mengangguk dengan was-was ke ruang tamu Patil. Naku keluar dari ruangan sampai ke pintu masuk. Dia memanggil, "Bebek Data," tapi seluruh rumah sepi dan kosong dan Naku terlihat penuh harapan dan putus asa. Kala bergabung dengannya. Naku menatapnya dengan marah. Kala kemudian memeluknya dan berbisik ke telinganya bahwa Data tidak akan kembali. Tidak pernah kembali. Naku mendorongnya. Naku memiliki air mata frustrasi dan marah di matanya. Naku memelototi Kala dengan air mata di matanya saat ia melanjutkan dengan bak-baknya. Kala memintanya untuk menyimpan air matanya untuk perpisahan formal suaminya, saat dia akan memecahkan gelangnya dan memakai sari putih. Baji datang dengan sebuah paket yang memanggil nama Naku. Dia menunjukkan paket ke Naku mengatakan seseorang telah meninggalkannya dengan nama Data. Naku dan Kala saling pandang dan Naku menyadari semua rencana Kalanya. Baji memberikannya pada Naku dan dia membukanya. Ini berisi kurta hitam Data yang dia kenakan saat kecelakaan itu. Naku menjatuhkan kurta dan jeritannya. Semua berkumpul di lorong mendengar jeritan Naku. Naku jatuh di lantai dan menangis memegang gaun itu. Mengatakan bahwa Anda tidak bisa meninggalkan saya seperti ini. Sahib keluar mendengar suara Naku dan bertanya apa yang terjadi. Saya mendengar Anda menangis. Saat menuruni tangga, Baji menandakan Naku dan dia menyembunyikan kain di bawah palunya. Dia akan datang dan dia telah datang dalam mimpiku dan memberitahuku bahwa dia sibuk dalam pekerjaan dan akan segera datang. Kala menunjukkan kain itu ke Sahib. Dan siapa yang mengirim gaun ini? Naku membalas rencana musuhnya. Dia ingin menghancurkan iman kita. Naku dan Ai di dalam mobil bersama Baji sementara Sudarsono mengikuti mereka di mobil lain. Kala pergi ke kamarnya dan memanggil Caskar. Caskar mengatakan kepadanya bahwa dia sedang liburan ke pasir Heunkuet di Ciamis dan dia sangat mengganggunya. Kala mengatakan di sini Nakusha telah mengambil Ai Sahib untuk bertemu Data. Caskar meminta mereka mengatur tangga. Mereka harus memanjat ke atas untuk menemui Data. Setelah mereka akan menemui orang mati. Jika Data sudah meninggal kita harus membawa mayatnya. Caskar menjawab bahwa dia menghormati wanita. Caskar memotongnya sambil mengatakan bahwa dia akan datang. Kali ini saya akan memotongnya dan mengirim ke seluruh desa. Lalu dia mengakhiri panggilan untuk tidak memanggilnya lagi. Kala tegang. Adegan bergeser ke desa dan mobil Naku juga Ai Sahib sampai di sana. Naku melihat Data di dekat sebuah toko sambil tersenyum padanya. Naku mengatakan bahwa dia akan menemukan Data di sini, ikutlah denganku. Baji jadi bingung.
Ai Sahib keluar dari mobil dan masuk ke Basti memanggil nama Data. Baji mencoba menanyai Naku tapi dia memberi isyarat padanya untuk mengikutinya. Sudarsoni juga sampai di sana. Ai Sahib pergi memanggil Data. Semua orang berkumpul di sekelilingnya. Bajiro dan Naku menghampirinya dan dia bertanya pada Naku tentang keberadaan Data. Dia memintanya untuk memanggilnya. Naku memintanya untuk melihat wajah semua orang. Dia akan melihat Data di dalamnya. Kala memanggil Sudarsono, dia memberitahu dia bahwa tidak ada yang terjadi. Dan dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Naku. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan menelepon kembal. Naku memberitahu orang-orang, saya membawa seorang ibu untuk bertemu anaknya. Seorang ibu ingin bertemu anaknya. Untuk bertemu dengan Datanya. Seorang anak laki-laki datang dan mencari Ai Sahib dan dia melihat Data di dalam dirinya. Aku menjadi bahagia. Data memberi isyarat agar bisa mengikuti tatapannya. Dan Ai Sahib melihat Data berdiri di sampingnya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Aku akan selalu ada di dekatmu dan aku akan segera kembali. Baji menjadi emosional dan berpikir Data. Aku tidak bisa melihat lebih banyak rasa sakit Ai dan Naku. Please, kembalilah. Kemudian dia melihat Duta berdiri agak jauh. Dia tidak percaya matanya. Lalu dia mencoba mendekatinya. Tapi Duta menghentikannya dengan menunjukkan jari telunjuknya. Dia menutup tangannya dengan tinju dan memberi gerak agar Baji kuat. Teriak Baji kembali. Kemudian Data memanggil Naku dan mendekatinya. Dan bilang aku tidak pernah bisa mengerti kamu tapi mengerti saya sangat beruntung bisa memiliki istri seperti saya. Dan dia pergi. Adegan bergeser ke rumah Sima. Sima merawat luka Data. Teleponnya berdering tapi dia tidak menerima teleponnya. Caskar datang ke rumah Sima. Semua takut melihatnya. Dia lagi memanggil Sima tapi tetap saja dia tidak menerimanya. Seorang pria datang dan memanggilnya Baai. Caskar mendorongnya ke samping. Di kamar Sima, Data masih pingsan. Paman datang dan memberitahukan tentang kedatangan Caskar. Dan bertanya mengapa dia tidak menerima teleponnya. Dia sangat marah. Caskar bertanya pada seorang pria tentang kesunyian yang terjadi di daerah tersebut. Dia tidak bisa mendengar suara Gumbro dari kota. Pria tersebut memberitahu dia bahwa Canda Bai telah meninggalkan bernyanyi. Dia tidak lagi bernyanyi saat ini. Caskar mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah mengatakan tidak kepadanya. Sima mengatakan pada pria yang tidak akan dia lakukan karena dia tidak bisa meninggalkan Data sendirian. Ketika pria itu bertanya kepadanya mengapa dia melakukan semua ini untuk orang asing. Dia mengatakan kepadanya dia bukan orang asing, dia mengenalnya, dia pacarnya dahulu kala dan dia mengatakan kepadanya bagaimana dia telah mengkhianatinya. Caskar memasuki kota dan memanggil Canda. Paman itu menyapanya. Dia meminta dia untuk memanggilnya Bau bukan Bai. Sima mendengarkan konvoi dari balik pintu. Caskar kembali mengatakan Bau berarti raja tempat ini. Aku membunuh DSP. Sekarang Patilwadi akan menjadi Caskar Badi. Saya akan mengganti Beh Buta. Caskar meminta pria tersebut untuk memanggil Canda saat dia ingin merayakan kematian Duta. Sima berpikir jika Caskar mengenal Duta ada di sana, dia akan menyakitinya. Dia bertanya pada pria tentang keberadaan Canda. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak di rumah. Caskar mengatakan bahwa dia bisa merasakan Candanya hanya ada di sana. Dia lagi memanggilnya. Sima takut apa yang harus dilakukan. Dan melihat Data. Caskar ingin bertemu dengan Canda dan asistennya mencoba untuk menghentikannya tetapi ia bergerak. Dia pergi dan bergerak naik tangga. Canda Indra datang dan lampu pergi. Caskar bertanya-tanya apa yang terjadi. Duta bangun dan keluar dari rumah ke jalanan. Duta berjalan di jalan ketika ia mendapat ditabrak truk dan Naku yang tidur bangun dan mengatakan Sueb. Baji tiba dan berkata apa yang terjadi. Naku seperti saya khawatir tentang Data. Dan aku kehilangan harapan. Baji menyuruhnya untuk tidak khawatir dan rileks dan mereka akan mencoba lagi. Data berbaring pingsan dan Canda dan asistennya tiba. Dia membawanya kembali ke tempat Canda ini sementara Caskar juga bangun. Naku menangis dan mengingat kata-kata kasar kala tentang Data yang telah meninggal dan bahwa dia harus mematahkan gelangnya memakai sari putih. Caskar terus memanggilnya dan menyatakan betapa dia mencintai dan bahwa jika dia mengkhianatinya, itu tidak akan baik untuknya atau dunia pada umumnya. Sementara itu tangan Data menempel di bawah tempat tidur dan sebelum Caskar tanpa sadar akan menginjaknya. Canda menutupi telapak tangannya dengan telapak tangannya dan langkah-langkah Caskar di atasnya dan menginjakannya. Ketika Caskar meninggalkan Canda melihatnya dan telapak tangannya tertutup darah.
Asisten Chanda datang bersama dokter dan memasuki ruangan untuk bertemu Caskar dan Caskar bertanya tentang Chanda. Dan bilang aku tidak tahu dia pasti pergi dengan temannya atau sesuatu dan Caskar meneruskan keraguannya dan bahwa dia tahu kapan ada yang salah. Dan cintanya kepada Chanda dan bahwa tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. CA mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya saat ini dan kemudian Caskar bertanya tentang dokter itu dan Chanda mengatakan bahwa saya merasa tidak enak karena dia ada di sini dan Caskar ingin melihat perawatan CA. CA meyakinkannya tentang kesehatannya yang buruk dan Caskar pergi bersumpah untuk kembali, dan mengatakan foto Chanda itu adalah jejak di hatinya selamanya. CA bertanya-tanya di mana Chanda dan Data pergi dan Caskar kembali memintanya mengantarnya ke mobilnya. Setelah asisten dan dokter kembali CA bertanya kepada Chanda tentang darah di keningnya dan dia hanya menatap D dan berkata bahwa saya terluka sedikit, luka ringan tolong hadir untuknya, menunjuk ke arah D di bawah tempat tidur dan CA dan dokter membawa D keluar. Dan dokter menemuinya. Selanjutnya, CA dan Chanda membahas tentang Caskar dan kerugian yang bisa dia sebabkan jika dia tahu D ada di sana. CA mengatakan bahwa kita sud mengirimnya kembali ke keluarganya dan benda-benda Chanda dan mengatakan bahwa dia berada di negara ini karena saya dan pengkhianatan saya dan saya Chanda hari ini juga karena itu. Saya tidak ingin dia pergi dari saya karena ini adalah kesempatan saya untuk melakukan penebusan dosa dan meminta pengampunan begitu dia baik dan mungkin dia akan memaafkan dan saya dapat kembali menjadi Sima. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih dan hatur nuhun telah setia menontonnya. Silahkan tinggalkan jejak yang sopan di kolom komentar biar menjadi cantik.